Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa taqwa yawmun turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallallahu wa sallaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil ladhah al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita Bapak Haji Yasin Nazar dan barusan telah menyampaikan sambutan atas nama keluarga. Mudah-mudahan sehatnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan usia dalam taat kepada Allah untuk membimbing anak cucu menantu, sanak kerabat, tetangga dan kita sekalian. Orang tua kita Bapak Haji Dedi Setiono yang juga alhamdulillah masih sugeng, masih sehat. Mungkin di antara orang seusianya bahkan lebih dari beliau. Ya. Mungkin sudah agak jarang yang sebutnya dengan beliau masih sehat walafiat. Mudah-mudahan sehatnya senantiasa dijaga oleh Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghasilkan anak cucu menantu dalam taat kepada Allah. Bapak Haji Dr. Andes Matan Sahriyar, ketua semangat terus daripada Masjid Jami Nurul Iman. Saya mengarang-arang aja terus karena ada sementara terus. Ya bagus sementara. Ya saya bilang sementara terus. Ada yang sementara, ada yang terus. Kan ada apa itu PLT. Ya. PLT. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Ustaz Ridwan yang kita hormati, kita sayangi, putra daripada almarhum Ustaz Nyaman. Alhamdulillah kalau bapaknya nggak meninggal, anaknya nggak jadi ustaz, masih gondrong kalau bapaknya nggak meninggal. Ya, alhamdulillah, qadarullah memang Allah yang. Dan saya menjadi orang saksi pertama yang menemani beliau safar di Tasikmalaya 40 hari. Yang keingetan waktu itu dia nggak tahu yang namanya buah kolang kali itu kayak apa. Ada orang udah panen kolang kali yang kemudian dipikir di malu ya udah gak ada seluruh ada. Kita diamin aja dan biarin ke orang kota. Dia nyamuk itu kenangan. Kemudian para asisten kita Ustaz Ye, Ustaz Ade, kemudian Ustaz Dian. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan karena ada yang kelihatan, ada yang tidak akan saya purnakan. Ustaz Dayat ada, Ustaz Jajan ada. Mana Ustaz Jajan masuk ya, beliau itu pakai ngarokok maafan beli. Masya Allah, Pak Wakil, juga Ustaz Bambang. Alhamdulillah, saya pengen pecinya Ustaz Bambang. Pecinya mengingatkan kita akan kematian. Kalau ketemu lagi, kita dapat juga peci kayak begini. Yang saya setujui dan saya protes Ustaz Bambang cukur rambut. Saya bilang enggak asik kalau dia Ustaz Bambang enggak gondrong. Ya salah satu dari kita yang gondrong. Kalau tidak buat ngikutin ormas. Kan kalau apa kan gondrong jenggotnya, kalau beliau kan gondrongnya. Biar ada yang seimbang saja ya. Ada lagi. Mohon maaf ini campur segau gurau. Karena sejujurnya mohon maaf banget khususnya kepada keluarga Bapak Kardi, keluarga Bapak Joji, Ibu Hajan Sumiati, dan juga kepada Kang Dede Wahyudi ya, merupakan suami daripada Teh Ayu Mubianti. Saya dapat kabarnya, tapi kebetulan baru malam ini sempatnya, bukan nggak pernah kesini, tadi malam juga pengajian itu di Arafah, ya tapi pas waktunya sama dengan waktu tahlilan. Maka saya nanya sama Haji Nadio, kata Haji Nadio, saya juga ingin hadir malam itu harinya, tapi kan malam apa pengajian di Serang. Saya bilang besok tujuannya ya, insya Allah saya hadir. Kebetulan malam ini tidak ada acara yang bersama. Alhamdulillah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Haja Sumiati dan Bapak Kardi. Insya Allah sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh ayah anda Bapak Haji Yasin Nazar, Ta'ala,
bahwa beliau ini, almarhumah ini diuji sakitnya aja 4 tahun. Padahal demam sehari semalam saja bisa rontok dosa itu Pak. Kalau sabar bisa rontok dosa. Karena bagi kita orang beriman tidak ada ruginya sebetulnya. Ketika ditimpa sehat oleh Allah, diberikan ujian sehat, kita bersyukur baik buat kita. Kalau kita dikasih sakit, kita sabar juga baik. Tidak ada kalimat yang digandengkan oleh Allah dengan gembira kecuali sabar. Wa basyiris sabirin. Asyir itu adalah kegembiraan, busra itu kata gembira. Wa basyiris sabirin, kata Allah, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Ganjaran amal itu rata-rata bisa dihitung Pak. Kalau kita beramal 1, itu ganjarannya 10. Tapi bisa jadi juga ganjarannya itu 70. Bisa jadi juga ganjarannya itu 700. Kayak 1 di bulan biasa dikali 10. Kalau Ramadan 1 dikali berapa? Jadi 70. Bisa juga dikali jadi 700 kalau kita sedang berada di jalan Allah. Sama-sama baca subhanallahnya Pak. Kalau kita subhanallahnya di perbatasan antara India dan Pakistan yang lagi perang ini hari di Kashmir, kemudian India ngebom kita sedang berada di jalan Allah tuh, karena mempertahankan setiap jengkal tanah kaum muslimin itu merupakan min ahammi furudil ain, itu fardu ain yang paling tinggi nilainya. Kalau kita sedang berada di jalan Allah begitu, subhanallahnya nilainya bukan cuma 70, tapi ikut ayat masdarul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, lipatannya jadi 700. Kalau infaknya 1000 jadi dikali 700. Kalau 1.000.000 dikali 700 dan seterusnya begitu. Tapi ada pahala lain yang tidak terhingga. Pahala apa? Pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu pahalanya akan dibayar oleh Allah tanpa pakai perhitungan. Istilah kata kalau kita lagi dagang biasa pakai kalkulator, maka untuk orang yang sabar tuh kalkulatornya dilempar, gua nggak pakai hitung-hitungan lagi dah. Begitu kira-kira. Jadi jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlul musibah di akhirat nanti akan dicemburui oleh orang-orang yang tidak dapat musibah dan sabar. Kita pernah kebanjiran, orang kagak kebanjiran. Di akhirat yang kebanjiran sabar dicemburui sama yang gak pernah kebanjiran. Tahu gitu mah gua pindah katanya ke daerah banjir begitu. Tapi kan sudah telat, sudah masuk akhirat. Ya, di dunia orang yang hidupnya jomblo sama orang yang hidupnya punya istri, itu di akhirat yang lagi jomblo itu dicemburui sama yang beristri. Yang beristri mah mau ngopi, ada yang bikinin ngeteh, ada yang bikinin bobo, ada yang ngelonin baju, ada yang nyuciin, udah dicuci, ada yang nyetrikain, benar. Sarapan pagi ada yang nyiapin. Giliran kalau yang lagi sendiri mah makan. Nah, tapi ini ganjarannya bisa gede. Kenapa? Karena diborong sorak. Jadi sebetulnya jadi orang beriman tuh nggak ada rugi. Saya mau optimis baik kok. Asep meninggal, saya optimis. Almarhum Bang Pak Haji Subaryanto meninggal, saya mau optimis saja. Ya, saya orang pertama yang nyolatin beliau sendirian, nggak ada teman. Sampai kata beliau ini, atau ngajak cincin sendiri yang namanya. Ngajak aja, hoyong sorangan, seumur tuh saya nyolatin jenazah sendirian tuh Pak Haji Subaryanto. Ya, artinya karena saya besoknya nggak bisa hadir, maka malam itu saya nyolatin sendiri. Kalau dimandiin udah dikapanin kan, saya nyolatin sendirian. Habis itu saya ingat, iya ya, baru pertama kali seumur hidup nyolatin jenazah sendiri. Iya, sampai beliau mengatakan, tuh ngajak saya, kan beliau makan lagi berduka, lagi sibuk. Subhanallah. Kita mau optimis saja. Kita ini hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mati dalam iman. Yang ngurus dapat pahala, mertua segitu sabarnya ngurus menantu dapat pahala, yang diurus diberikan penyakit oleh Allah dapat pahala. Sekarang jeger kejadian suami ditinggal sama istri dapat pahala, dan pergi ditinggal istri sama seperti istri tinggal suami. Makanya kata baginda Nabi, takziah itu cuma 3 hari, kecuali kalau ditinggal suami itu mah berdukanya 4 bulan 10 hari. Ama bedak lupa Pak kalau ibu-ibu ditinggal suami. Kalau ibu-ibu ditinggal suami, ama bedak lupa, ama lipstik lupa. Boro-boro mau bedakan, boro-boro mau lipstikan, ini mata ngucur terus. Udah nggak sempat bedakan, udah nggak sempat lipstikan.
Bukan berarti begini, Ustaz, kalau gitu mah kalau yang ditinggal umpamanya lakinya yang ditinggal, berarti kagak begitu langsung berdaya. Siapa bilang? Nih saya barusan nanya buat bahan ceramah sebetulnya. Karena nggak tahu, kabayang wahai terus daya. Enggaknya kayaknya punten kabayang wahai. Nah ini saya cerita bukan dalam rangka almarhum, kan kita guru mahasina mautakum kata baginda Nabi. Ceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal. Ceritakan kebaikan. Saya tanya beliau ini kan saya juga dengan keadaan ini sapoe dua poe kau anjeun di tonggo murid Mama Fauzan sudah nyambung banget hati saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang seumur belasan tahun rumah tangga sama almarhumah can pernah kieu tajenah minta duit kalau jadi salah. Saya hampir mau ngomong belum aya ke dia gitu udah dibelaan bisi ngarek hayang mas kawin namio. Artinya ada perempuan yang seumur rumah tangga gak mau minta sama suami, padahal haknya dia juga kalau mau minta. Jadi artinya kemudian suami yang ditinggal juga kebayang-bayang bakal menang jika itu deui atau amun. Kira-kira masih ada nggak yang kayak begitu stoknya cewek? Kalau masih ada bukan buat Kang Ades, itu buat saya juga. Ustaz Bambang juga mikir, Ustaz juga mikir dua kali ayah begitu mah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah kan kalau udah nggak ada kita ingat apa? Ingat baiknya. Buruknya ada tapi nggak usah diingat-ingat. Ya, dan manusia pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi buruknya. Kalau kita fokus buruknya mulu, nggak kelar-kelar. Buktinya Pak Jokowi sampai sekarang udah kelar jadi presiden masih diuber baik. Yang diuber apa buruknya? Padahal kalau ingat baiknya mah, ayo jalan tol itu kebaikan dia. Dia dapat ngutang. Emang pakai duit sendiri dia mah? Ya, negara mah biasa ngutang, benar nggak? Kita punya warung aja berani ngutang. Ya, ngegadain lapak, punya rumah berani ngutang. Gila kalau kita punya Indonesia nggak berani ngutang, biarin pemerintah Indonesia mengutang. Yang penting bisa bayar, nggak bisa bayar katanya terus Amerikanya mau ngajak perang. Tambah seneng kita, tambah gratis. Benar nggak? Kalau ngajak perang mah jadi ghanimah, jadi harga patah perang. Jadi mari kita fokus kepada kebaikan. Uzkuru mahasina mautakum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita optimis? Hamba Allah pulang ke hadirat Allah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi Allah. Bahkan dibandingkan kita sayang sama diri sendiri, dibandingkan sayang Allah, lebih sayangan Allah sama kita. Karena Allah sayang, Allah kirim Nabi. Karena Allah sayang, Allah kirim Rasul. Karena Allah sayang, Allah kirim Quran. Itu saking sayangnya Allah. Kita yang dikirimin Quran setahun sekali baca. Udah ada kematian gini, baru Yasin dibuka. Nggak ada acara kematian begini, Yasin ditutup lagi. Berarti nyahan karena Allah ke orang tibatan orang ke diri sorangan. Ama Allah diturunkan kitabnya kagak dibaca. Kagak mau tahu, kagak mau ngerti. Ada pengajian malam minggu di masjid gak datang. Ada pengajian Seninan di Kamilah gak datang. Ada Senin sore di Arafah gak datang. Ada munajat rembuk malam gak datang. Jamaah yang dimuliakan Allah. Emang kalau kebanyakan musola sekarang begitu dan kebanyakan masjid sulan tidak kidul celaka. Kata orang dulu kaler manusia tamu. Kata orang ulang juga tanpa. Padahal di gardu. Di mana? Di gardu. Main gaplek enggak lagi muzakarah sama Ustaz Bambang. Oh, rupanya di gardu. Jamaah yang kita baik sangka aja. Karena nggak boleh kita buruk sangka sih teman keterangan gitu. Dan dia minggu midul sih teman. Kemudian di turbo kalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berburuk sangka jangan. Sebab kadang yang enggak ngaji itu ada manfaatnya juga. Yang nongkrong di jalan itu ada manfaatnya. Kalau semuanya Jumatan, enggak ada yang nongkrong, enggak ada yang taugah. Itu pas ada tabrakan yang merugikan siapa? Khotib Jumat apa yang nongkrong? Yang nongkrong jadi umat Rasulullah, yang nongkrongnya aja ada manfaatnya. Benar enggak? Yang nongkrongnya ada manfaatnya, masya Allah, tabarakallah. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah. Pedih kan? Karena saya pernah ditinggal wafat istri itu. Pedih. Ya, baik meninggalkan anak maupun tidak meninggalkan anak. Kalau meninggalkan anak lebih pedih lagi. Maka disambut sama kita dengan linangan air mata, dengan tangis yang tak kunjung berhenti, dan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
mata sedih, hati juga merasa kehilangan, tapi iman tetap terpatri dalam hati, ridho terhadap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakinlah anak mantu kita, putri kita yang pulang kepada Allah itu pulang ke hadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangankan yang meninggal, kita yang hidup saja berharap syafaat Nabi. Maka kita kumpul di sini biar pahala jeruk nyampe ke beliau, pahala pisang nyampe ke beliau, pahala salad nyampe ke beliau. Biar pahala ini mah jangan, ini mau buat tatako dari sangrai ini mah buat tatako khusus. Setiap bacaan kulhu yang kita ucapkan akan nyampe pahalanya kepada beliau. Semoga yang ditinggal diberikan kesabaran, yang meninggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini malam ke-7, bukan berarti malam terakhir. Saya kemarin baru pulang takziah dari Aceh, pas datangnya itu di malam ke-7. Malam ke-7 terus saya tanya sama orang sono di sini kalau tahlilan sampai berapa hari? Kadang 40, kadang 44. Kita keok kalau mau orang Aceh keok, kita kalau mau orang Aceh keok, masya Allah. Udah gitu walimatul arus sama acara tahlilan, orang sana bilang sama dia, itu nggak ada bedanya makanan itu, nggak ada bedanya, hampir sama kayak pesta. Tambah satu lagi yang bikin saya kagum, begitu saya ngisi malam dalam rangka 7 harinya, kemudian ada rombongan yang datang karena mereka pada telepon tuh dari kampung kami mau datang 50 orang, dari kampung kami musola ini datang 20 orang. Telepon sama Saiful Musibah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kan tahlilan umum berjamaah begini, nanti yang datang belakangan tidak ikut kita mas, mau enggak? Mereka bikin tahlilan sendiri-sendiri, yang 20 tahlilan sendiri, yang 50 tahlilan sendiri. Saya bilang enggak mau kita di Sunda di Jawa kayak begini. Kita mah sudah makmuman lillahi, sudah datang belakangan kayak macam saja kan datang belakangan. Nah, kalau di Aceh mah kan akan teh bakal tahlilan. Jadi sorangan mimpin kan ternyata nu bangsa masuk, tapi kan di kita mah nggak gali begitu ya, nggak gali begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah gak usah khawatir, ya kita bukan satu-satunya orang yang tahlilan, cuma beda nama aja. Di sini disebut tahlilan, di kendurinya disebut kenduri. Kalau orang Aceh bilangnya khanduri. Kenduri apa? Khanduri. Saya juga sempat nanya dari bahasa Arab kenduri itu. Ya kalau di sini sampai 7 hari, kalau di sana bahkan ada yang sampai 44 hari, ada yang sampai 47 hari, tergantung kemampuan keluarga masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk membaca Fatihah dan mengajak kita sekalian untuk almarhumah Teh Ayu Novianti binti Bapak Karti. Mudah-mudahan Teh Ayu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di taman-taman surga, suaminya Allah ditinggalkan oleh beliau karena istri ma'ayyu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatul jannah. Asal meninggalnya diridhoi oleh suami, maka dia akan masuk surga seketika. Bahkan disebutkan min ayyi abwabil syi'ti, dari pintu mana saja yang dia mau. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.